Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oi selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan nama saya Nur Masito, NPM 15520-189 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Nirina Hendrasari MT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan draft proposal saya yang berjudul pemanfaatan bioker sebagai media filtrasi dengan kombinasi sistem constructed wetland menggunakan tanaman Xanthidia aetypica, Canna indica, dan Epiprenum aureum pada limbah industri benang. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Adapun pada materi pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, serta ruang lingkup. Latar belakang, pabrik benang. Pabrik benang sebagai sektor industri hulu, keberadaannya begitu luas dan sangat berkembang pesat. Pada pabrik benang, proses produksi yang terjadi meliputi pemintalan, pewarnaan, dan pencucian. Dari semua proses tersebut, setiap proses dapat menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. Kemudian, berbagai teknik dan metode pengolahan limbah cair industri benang atau tekstil sudah dilakukan. Salah satunya yaitu koagulasi flokkulasi adsorpsi menurut penelitian Martina et al. Tahun 2018, biofilter menurut penelitian Muzaki et al. Tahun 2017, anaerobic buffer reactor, lumpur aktif, bioremediasi, dan ozonisasi pada penelitian Citanggang tahun 2017. Adapun teknologi yang saya pilih yaitu kombinasi filtrasi dengan sistem constructed wetland. Sistem constructed wetland ini menggunakan vegetasi alami lahan basah yang memanfaatkan beberapa tanaman air. Adapun tanaman air yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu sirih gading, karena bunga tasbih, dan kala lili. Constructed wetland sendiri sangat cocok digunakan sebagai pengolahan limbah di negara berkembang karena penerapannya mudah, memiliki nilai keindahan yang tinggi, serta membutuhkan biaya yang relatif murah. Constructed wetland biasanya digunakan pada pengolahan sekunder. Untuk itu, pada pengolahan primernya, saya menggunakan proses filtrasi dengan media alami untuk mengurangi beban pencemar sebelum diolah pada sistem constructed wetland. Banyak sekali media filtrasi media alami yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu biogar. Biogar sendiri merupakan limbah biomasa pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, kulit buah kakao, dan lain sebagainya. Biogar sendiri memiliki kemampuan dalam menjernihkan air karena biogar bertipikal kurang berkarbonasi namun lebih banyak hidrogen dan oksigen tetap dalam strukturnya bersama dengan abu dari biomasa dan dapat menyerap hidrokarbon, senyawa organik, dan beberapa ion logam anorganik. Adapun biogar yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu biogar dari sekam padi. Parameter yang akan diolah yaitu COD, TSS, warna, dan DO. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan pertama, untuk mengetahui efisiensi media penyaring yang terbaik dari biogar sekam padi dan pasir kuarsa pada proses filtrasi dalam meremoval kandungan COD, DO, TSS, dan warna pada limbah cair industri benang. Kedua, untuk mengetahui efisiensi tanaman kala lili, bunga tasbih, dan sirih gading pada sistem constructed wetland dalam mereduksi kandungan COD, DO, TSS, dan warna pada limbah cair industri benang. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh waktu kontak optimal limbah dalam kombinasi sistem constructed wetland dan filtrasi. Ruang lingkup yaitu yang pertama, variabel penelitian meliputi variasi media, variasi waktu tinggal limbah, dan jenis tanaman. Menggunakan dua kontrol berupa kontrol tanaman dan kontrol limbah. Standar baku mutu limbah industri benang yang digunakan yaitu permen LHK nomor P.16/men-LHK-Sekjen-1/4/2019. Limbah yang digunakan pada penelitian kali ini adalah limbah cair industri benang yang diambil di Kecamatan Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Parameter utama yaitu COD, DO, TSS, warna. Parameter pendukung meliputi morfologi tumbuhan, pH, dan suhu. Adapun tinjauan pustaka yang akan saya bahas yaitu yang pertama karakteristik limbah, sistem constructed wetland, filtrasi, dan media penyaring, serta penelitian terdahulu. Karakteristik limbah pabrik benang berikut merupakan bagan diagram alur proses dari pabrik benang, yaitu benang berbahan rayon dilakukan pewarnaan dengan cara pencelupan, kemudian setelah diberi warna dilakukan pembilasan, setelah dibilas dilakukan pengeringan atau penjemuran, kemudian barang yang sudah jadi tersebut dipintal menjadi produk jadi, setelah itu dilakukan pengemasan produk. Dari setiap proses tersebut pada proses pencelupan, warna, dan pembilasan menghasilkan limbah cair. Bahan pewarna yang biasanya digunakan
yaitu M4R, direct, nitrit, sodium, dan lain sebagainya. Dalam pewarnaan, senyawa tersebut digunakan sekitar 5% dan 95% sisanya dibuang sebagai limbah. Selain itu, pewarna sintetis bersifat aromatik yang mengandung logam berat yang kompleks. Dari proses pencelupan warna dan pembilasan menghasilkan air limbah yang berwarna dengan kandungan COD, BOD maupun bahan-bahan lainnya yang terkandung pada warna menjadi tinggi. Adapun analisa awal parameter untuk limbah pabrik benang yaitu parameter COD, TSS, pH, dan warna. Hasil analisanya COD 182,71 mg per liter dengan kadar maksimal 150 mg per liter, TSS 277 mg per liter dengan kadar maksimal 50 mg per liter. Untuk pH hasil analisa 8,71, kadar maksimal 6-9, dan warna hasil analisa 4,33 PTCO, kadar maksimal 200 PTCO. Constructed wetland. Pengolahan lahan basah merupakan teknologi yang ramah lingkungan karena menggunakan sistem rekayasa yang dirancang untuk mengoptimalkan proses yang sesuai dengan kondisi alami rawa atau danau buatan. Constructed wetland didesain secara khusus untuk mereduksi polutan pada air dengan memanfaatkan proses fisika, kimia, dan biologi. Sistem constructed wetland secara efisien mampu mengolah banyak jenis air yang tercemar seperti limbah industri tekstil. Faktor yang mempengaruhi kinerja constructed wetland adalah tanaman, mikroorganisme, dan waktu detensi. Pengolahan dengan menggunakan constructed wetland membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibanding dengan pengolahan lainnya. Hal ini dikarenakan constructed wetland tidak menggunakan tenaga eksternal atau sistem perpompaan apabila dapat dijalankan secara gravitasi. Biaya untuk pengolahan vegetasi lahan basah tidak begitu membutuhkan biaya tergantung pada barang-barang pengendalian hama, pemeliharaan akses jalan maupun tanggul, serta pergantian atau perbaikan mekanisme komponen. Adapun tanaman yang saya gunakan yaitu di sini kala lili, yaitu dengan spesies Xanthothecia aethiopica. Tanaman kedua yaitu bunga tasbih dengan spesies Canna indica, dan sirih gading dengan spesies Epiprenum aureum. Adapun proses filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan atau proses menghilangkan zat padat tersuspensi diukur dengan kekeruan dari air melalui media berpori. Penyaringan melalui media berpori terjadi dengan cara menghambat partikel-partikel ke dalam ruang pori sehingga terjadi pengumpulan dan tumpukan partikel tersebut pada permukaan butiran media. Dengan tumpukan partikel yang melekat pada butiran media ini akan membuat air tidak keruh dan menjadi lebih bersih. Adapun media penyaring yang digunakan yaitu kerikil sebagai media penyangga, berfungsi sebagai celah agar air dapat mengalir melalui lubang bawah serta sebagai penyaring kotoran-kotoran kasar. Dengan pasir silika yaitu baik digunakan sebagai media filter untuk menyaring lumpur, endapan, serta partikel asing lainnya yang terkandung di dalam air. Biokar sekam padi yaitu pengolahan air dan air limbah adalah salah satu bagian dari aplikasi biokar yang muncul karena memiliki luas permukaan yang besar dan volume pori, kandungan karbon organik yang kaya dan komponen mineral, kelompok fungsional yang melimpah dan beragam. Biokar tampil menonjol dengan kemampuan penyerapan untuk kontaminan anorganik dan organik dalam larutan air. Adapun proses pembuatan biokar sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pirolisis, HTC, dan gasification, serta torrefaction. Pirolisis dibagi menjadi 2, yaitu pirolisis cepat dan pirolisis lambat. Pirolisis cepat menggunakan temperatur 400 sampai 1000 derajat Celcius dengan waktu tinggal kurang dari 2 detik, sedangkan pirolisis lambat menggunakan temperatur 350 sampai 980 derajat Celcius dengan waktu tinggal selama 1 jam. HTC dengan temperatur 180 sampai 300 derajat Celcius selama 1 sampai 16 jam. Gasification 700 sampai 1500 derajat Celcius dengan waktu tinggal 10 sampai 20 detik, sedangkan torrefaction dengan temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius dengan waktu tinggal 10 sampai 60 menit. Berikut merupakan hasil pembuatan biokar dari sekam padi. Penelitian pendahulu yaitu digunakan penelitian dari Christina E. Almeida Naranjo DKK dengan judul Heliconias strica Haber Behavior on Hybrid Constructed Wetland Feed with Synthetic Domestic Wastewater dengan mereduksi parameter COD sebesar 86,7%, NH4 plus 96,4%, dan PO43min 57%. Monika Kasman DKK dengan judul Reduksi Pencemaran Limbah Cair Industri Tahu dengan Tumbuhan Melati Air Echinodorus palaefolius dalam sistem kombinasi constructed wetland dan filtrasi tahun 2018 dengan parameter yang diolah BOD 52-95%, TSS 45-67%, minyak dan lemak 59-78%. Putri Brilian dan Bharti Setiani Muntalif yaitu berjudul Akumulasi Kromium pada Pistia stratiotes dalam constructed wetland tipe free water surface untuk pengolahan limbah tekstil tahun 2019. Parameter yang diolah yaitu kromium 60-77%, COD 79-94%.
Yang keempat yaitu Prabuddha Gupta, Tai Wong An, dan Seung Mokle dengan judul Use Biokar to Enhance Constructed Wetland Performance in Wastewater tahun 2015 dengan mereduksi parameter COD sebesar 91,3%, TN 58,3%, NH3 58,3%, NO3 N 92%, dan PO43 N 67,7%. Dan yang terakhir penelitian Vidya Vijay, JS Sudarsan, dan S. Nityanatam dengan judul Sustainability of Constructed Wetlands in Using Biokar for Treating Wastewater dengan parameter yang diolah yaitu kekeruan sebesar 99,9% dan TDS sebesar 85,85%. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan April hingga Juni tahun 2021. Tempat penelitian dilakukan di Stresavira Jensi, Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sampel diujikan di Lab Riset Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Lingkungan. Sedangkan berikut merupakan kerangka penelitian, di mana ide penelitian penambahan biokar sebagai media dalam meningkatkan kinerja kombinasi constructed wetland dengan filtrasi menggunakan tanaman kala lili, bunga tasbih, dan sirih gading pada limbah industri benang. Studi literatur yang digunakan yaitu karakteristik limbah cair industri benang, proses filtrasi, sistem constructed wetland, karakteristik dan kemampuan tumbuhan kala lili, bunga tasbih, sirih gading, kemampuan media kerikil, pasir, dan biokar dalam proses filtrasi. Variabel dan parameter. Parameter utama COD, DO, TSS, warna. Variabel media filtrasi, jenis tanaman, waktu tinggal limbah, dan parameter pendukung morfologi tumbuhan, pH, dan suhu. Penentuan variabel. Variabel bebas di sini meliputi media penyaring, waktu tinggal limbah, dan jenis tanaman. Variabel terikat, parameter COD, TSS, warna, dan DO, dan variabel kontrol meliputi kontrol tanaman dan kontrol limbah. Berikut merupakan komposisi reaktor, yaitu di mana reaktor untuk A1 pada vegetasi reaktor wetland berisi air limbah dan tanaman Xanthodesia aetiopica dengan media apung dan media filtrasi berupa kasa, kerikil, dan biokar. Untuk reaktor A2 vegetasi wetland meliputi air limbah, tanaman Xanthodesia aetiopica, dan media apung dengan media filtrasi, kasa, kerikil, pasir. Sedangkan reaktor B1 vegetasi wetland menggunakan air limbah, tanaman kala lili, dan media apung dengan media filtrasinya kasa, kerikil, biokar. Dan reaktor B2 air vegetasi wetland diisi air limbah, tanaman kala lili, media apung, dan media filtrasi dengan kasa, kerikil, pasir. Untuk reaktor C1 di sini vegetasi wetland diisi air limbah dan tanaman Epipremnum aureum dan media apung, serta untuk proses filtrasi diisi kasa, kerikil, biokar. Sedangkan reaktor C2 yaitu diisi untuk vegetasi wetland diisi air limbah dan tanaman Epipremnum aureum dan media apung, sedangkan untuk media filtrasinya kasa, kerikil, dan pasir. Untuk kontrol 1 yaitu digunakan media filtrasi kasa, kerikil, biokar yang diisi air PDAM, dan kontrol 2 digunakan media filtrasi kasa, kerikil, pasir untuk air PDAM, dan kontrol ketiga diisi air PDAM dan tanaman Xanthodesia aetiopica pada vegetasi wetland, dan kontrol keempat diisi air PDAM dan tanaman kala lili pada vegetasi wetland, dan kontrol kelima air PDAM dan tanaman Epipremnum aureum pada vegetasi wetland. Adapun alat dan bahan. Alat reaktor filtrasi box dengan bahan akrilik yang memiliki kapasitas 8 liter dengan ukuran panjang dan lebar 15,6 cm dan tinggi 33 cm. Untuk reaktor constructed wetland dengan box dengan bahan akrilik yang memiliki kapasitas 10 liter dengan ukuran panjang dan lebar 17,4 cm dan tinggi 33 cm serta diberikan media apung dari styrofoam. Untuk reaktor aklimatisasi menggunakan reaktor wetland, sedangkan reaktor RFT menggunakan ember kapasitas 5 liter. Untuk bahan sendiri yaitu yang pertama tanaman kala lili didapatkan dengan cara membeli langsung di toko bunga. Tanaman yang digunakan belum melewati masa generatif atau keluar bunga, sedangkan tanaman bunga tasbih didapatkan dari lahan kosong yang tumbuh liar di daerah perumahan di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Tanaman bunga tasbih yang digunakan sekitar 10 cm atau yang belum berbunga. Tanaman sirih gading didapatkan dengan cara membeli langsung di toko bunga. Tanaman yang dipilih akan digunakan pada penelitian ini memiliki panjang kurang lebih 10-15 cm serta limbah pabrik benang.
Adapun tahap penelitian untuk tahap aklimatisasi, untuk penelitian pendahuluan yaitu yang pertama aklimatisasi. Pada proses aklimatisasi tumbuhan akan dilaksanakan pada reaktor wetland dengan kapasitas 10 liter yang telah diberi air PDAM. Aklimatisasi dilakukan selama 5 hari. Tanaman yang tumbuh sehat, tidak layu dan tidak mati akan digunakan pada uji RFT maupun penelitian utama. Untuk penelitian RFT atau range finding test, pada tahap ini akan dibuat variasi konsentrasi air limbah yang akan diujikan pada tumbuhan. Adapun variasi konsentrasi limbah yang akan digunakan untuk uji RFT yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Uji RFT akan dilakukan pada ember berkapasitas 5 liter. Uji RFT dilakukan selama 10 hari. Dan penelitian utama yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengalirkan limbah ke dalam reaktor filtrasi. Pada proses filtrasi ini limbah akan didiamkan selama 30 menit, kemudian air dikeluarkan melalui pipa outlet yang sepanjang pipanya diberikan lubang-lubang kecil yang bertujuan agar air limbah transfer secara merata. Kemudian air limbah yang sudah masuk ke dalam reaktor wetland didiamkan selama waktu tinggal selama 3, 6, 9, 12, dan 15 hari. Untuk mengetahui seberapa lama waktu tinggal yang mempengaruhi efektivitas pengolahan, karena hal tersebut menentukan seberapa lama kontak antar organisme dan limbah serta oksigen yang telah dikeluarkan oleh akar tanaman. Saat pengambilan sampel, maka jumlah air limbah akan berkurang sehingga akan dilakukan pengisian air limbah sesuai dengan volume reaktor wetland dengan diawali proses filtrasi seperti yang dilaksanakan sebelumnya. Berikut merupakan desain reaktor, yaitu yang di reaktor atas merupakan reaktor filtrasi dengan kapasitas 8 liter dengan panjang 15,6 cm serta kedalaman 33 cm, berisi media kasa 1 cm, kerikil 15 cm, dan pasir 15 cm. Kemudian pipa outlet berada pada bagian bawah dengan diberikan lubang kecil-kecil yang akan airnya kemudian masuk ke dalam reaktor constructed wetland dengan kapasitas 10 liter dengan tinggi 33 cm serta panjang 17,4 cm. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.